Hai deh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama dan ini adalah materi pertama dari mata kuliah Startup and Development Business. Ini adalah mata kuliah baru dan alhamdulillah saya adalah salah satu dari dosen pengampu yang nanti akan menemani kalian untuk mata kuliah ini. Sebelumnya sudah banyak yang tahu ya apa itu startup ya. Nah, cuma apakah kalian memang benar-benar tahu? Apakah setiap orang yang punya usaha dan baru saja merintis itu disebut juga dengan startup? Nah, harus dipastikan dulu kalian tahu sebenarnya arti dari bisnis startup itu apa. Oke, next sebelum kita masuk ke bisnis startup, saya mau ngajak kalian kenalan dengan Bapak inovator kita, Bapak inovasi kita. Dia juga seorang ekonom. Saya akrab memanggil beliau adalah Pak Peter. Oke, jangan kaget ya dengan wajah beliau. The startup business begin. Oke, dimulai dari pemikiran dari sebuah teori yang digagas oleh Joseph Alois Schumpeter yang lahir pada tahun 1883. Saya masih di mana ya tahun itu ya? Belum. Saya ataupun Anda juga belum ada di dunia ini sepertinya ya. Adalah seorang ekonom Amerika, Austria, dan seorang ilmuwan politik. Dia sempat menjabat sebagai Menteri Keuangan di Austria pada tahun 1919 dan salah satu ekonom yang sangat berpengaruh pada abad ke-20 ya. Lah, karena si Pak Peter ini tadi mempopulerkan istilah destruksi kreatif dalam ekonomi. Itu yang mendasari adanya pemikiran lebih lanjut tentang proses entrepreneur ataupun bisnis rintisan yang disebut dengan startup bisnis. Gitu. Lah, sekarang apa itu sebenarnya destruksi kreatif? Ada yang tahu mungkin ya? Coba kita akan review apa sebenarnya destruksi kreatif itu. Ada Mbak begitu, ada wajahnya kakak cantik ya kan, dia kaget. Destruksi kreatif kalau dilihat dia pegang rambut sambil rambutnya tidak beraturan gitu ya. Dia sebenarnya kaget bahwa ternyata ada teori loh tentang itu gitu, teori tentang destruksi kreatif. Menjelaskan tentang teori inovasi ekonomi dan siklus bisnis. Pak Peter ini menulis bahwa destruksi kreatif adalah fakta esensial tentang kapitalisme. Jadi sebelum Pak Peter ada namanya Bapak Komunis yaitu Pak Karl Marx ya kalau misalkan kalian tahu. Dan berkembangnya teori Pak Peter ini menjelaskan bahwa adanya dorongan fundamental yang mengatur dan menjaga mesin kapitalisme bergerak datang dari segala sesuatu yang baru. Konsumen yang baru, metode yang baru, cara produksi yang baru, transportasi yang baru, pasar baru, produk baru, organisasi baru, industri baru. Jadi menurut Pak Peter, destruksi kreatif itu adalah proses revolusi tanpa henti. Kalau udah ngomong tanpa henti berarti kan udah kayak lingkaran yang muter, terus kita nggak tahu startnya di mana dan tidak tahu pun endingnya di mana gitu kan ya. Yang mengubah ekonomi dari dalam. Jadi tidak dari eksternal tapi lebih pada internal yang prosesnya itu terus berlanjut. Proses revolusinya itu tidak pernah berhenti. Seperti itu. Jadi cara lama untuk melakukan sesuatu entah di produksi, pemasaran dan sebagainya akan hancur sama sekali, hancur habis lebur dan diganti oleh cara baru yang lebih baik, lebih efisien, lebih produktif untuk mencapai tujuan yang sama.
Lah, oleh karena itu destruksi kreatif menjelaskan perihal proses mutasi industrial yang tak pernah putus merevolusi struktur ekonomi dari dalam, terus-menerus menghancurkan yang lama, seraya juga tak berhenti, tak henti-hentinya untuk menciptakan hal yang baru. Nah, kita lihat bahwa bisnis sekarang itu merupakan bisnis kapitalisme ya, bertahan, survive gitu ya, dan terus berusaha gitu. Dan teori Pak Peter ini mungkin benar-benar dirasakan saat ini gitu ya. Nanti kita akan bicara lebih lanjut ya. Apa bukti-buktinya dari teorinya Pak Peter ini sebenarnya? Dari sejumlah banyaknya perusahaan rintisan atau startup, ada satu kesamaan dari bisnis-bisnis startup berdasarkan teorinya Pak Peter tadi. Ini bukti nyata. Buktinya apa saja? Yang pertama, mereka berusaha. Mereka semua berusaha. Startup ini berusaha. Terkadang tanpa disadari, startup ini yang sebenarnya menghancurkan arsitektur ekonomi yang lama dan mengganti dengan yang baru, dengan arsitektur ekonomi yang baru. Seperti itu. Itulah destruksi kreatif. Oke, udahan ya kita membahas Pak Peter ini. Kita bahas bukti yang nyata yang dikatakan oleh Pak Peter ini. Oke, apa saja bukti nyatanya? Oke, kita ngobrol tentang startup Indonesia saja yang luar biasa. Kita sudah di ranking ke-19 dari startup di dunia yang memiliki aset pertumbuhan yang luar biasa. Siapakah dia? Yes, Gojek. Gojek bisa dibilang startup yang paling banyak dibahas ya selama beberapa tahun terakhir. Apalagi Gojek resmi ekspansi ke ASEAN pada tahun 2018 dan kini mereka membuat gebrakan menjadi startup dekakorn atau startup dengan valuasi aset di atas 10 miliar dolar. Wow. Kalau bisa dibayangin uangnya mungkin berkontainer-kontainer ya. Oke, Gojek resmi menjadi dekakorn setelah mendapatkan pendanaan seri F. Lah, ini nanti next saya akan menjelaskan tentang apa sih pendanaan seri A, seri C, seri F dan lain sebagainya. Dari Gojek ini dapat pendanaan seri F dari PT Astra International, Mitsubishi Group, Visa, AIA, sampai ke Siam Commercial Bank. Perusahaan yang awalnya fokus pada sektor transportasi ini sempat viral ya beberapa awal tahun kemarin karena rencana untuk ekspansi ke Malaysia yang akhirnya rame menjadi perbincangan gitu kan ya. Dan yang paling teranyar kita tahu bahwa salah satu mantan CEO dari Gojek yaitu Mas Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Joko Widodo saat ini, ya kan? Akhirnya Nadiem harus cabutlah dari Gojek dan digantikan oleh Mas Andri Sulistyo dan Kevin Alwi. Gitu. Ini the first ya startup yang ada di Indonesia, Gojek. Yang kedua, mungkin tidak banyak dengar ya, ada lagi namanya Tanihub. Padahal Tanihub ini punya luar biasa bisnis yang valuasinya luar biasa juga. Tanihub saat ini sedang banyak dilirik oleh beberapa investor, salah satunya di Tanihub sudah memperoleh pendanaan seri A
sejumlah 10 juta US dollar dari konsorsium yang dipimpin oleh Open Space Venture pada tahun lalu pada bulan Mei. Pada tahun 2019 ya, bulan Mei. Jadi apa sih sebenarnya TaniHub ini? TaniHub ini sebenarnya adalah salah satu startup di bawah holding group Tani Group yang dipelopori oleh Ivan Ari dan Pamitra Wineka, mengoperasikan e-commerce pertanian dan platform Techfin Tanifan. Seperti itu. Ada lagi yang ketiga selain TaniHub, dan yang ketiga ini bergerak di bidang edukasi. Mungkin sudah banyak tahu, apalagi selama COVID ini ya, selama pandemi COVID ini, pembelajaran daring menjadi satu-satunya solusi untuk menjalankan pembelajaran formal ya, SD, SMP, SMA, dan menutup kemungkinan juga untuk perguruan tinggi sebenarnya. Jadi ruang guru ini semakin heboh ketika dia merencanakan untuk menjajal pasar Vietnam. Rencananya dia menjajal pasar Vietnam ini ketika ruang guru mendapatkan pendanaan dari investor versi C, seri C ya, pendanaan seri C pada Juli 2019 kemarin dari UAB Venture Management and Its Venture. Selain itu yang terbaru, ruang guru juga dapat pendanaan seri C sebesar 150 juta US dollar dari konsorsium General Atlantic dan CGV Capital. Dipelopori oleh Adamas Belva, yang selanjutnya pada kabinet terbaru dari Jokowi, beliau Adamas Belva ini di-hire ya, di-pro-hire gitu ya, di-pro-hire oleh Pak Presiden untuk menjadi staf khusus Presiden. Tapi tidak seperti Pak Nadiem, Mas Nadiem, Mas Adamas ini masih tetap menjadi CEO ruang guru, gitu ya. Lah, ada dari 3 contoh ini kita bisa melihat kesamaan bahwa apa itu startup, ya. Oke, startup. Nah, ini dia. Startup itu pada intinya adalah perusahaan yang berjalan di bawah 5 tahun alias perusahaan yang baru saja dirintis. Perusahaan yang belum lama beroperasi gitu ya. Jadi tidak melulu perihal masalah dunia digital, tapi perusahaan-perusahaan rintisan dengan sebutan startup memang digandrungi sejak tahun 2000-an setelah ada era .com ya. Jadi ada 3 hal secara basically kenapa sebuah perusahaan dikatakan menjadi startup bisnis. Yang pertama perihal usia perusahaan, itu pasti akan usia perusahaan itu kurang dari 5 tahun. Yang kedua adalah jumlah karyawan. Jumlah karyawan kecenderungannya adalah minimalis ya, dia tidak punya struktur organisasi yang besar, dia tidak punya karyawan yang cukup banyak, tidak seperti itu. Biasanya kecenderungannya adalah minimalis. Karena apa? Karena poin ketiga dari startup ini adalah sumber dayanya memiliki kemampuan yang multitasking. Jadi karena karyawannya relatif sedikit, tapi kualitasnya, talentanya itu adalah talenta yang terbaik dan ahli di bidangnya masing-masing. Biasanya begitu. Tapi tidak berhenti di sana aja. Ketika memang era .com sudah populer, sebutan startup itu tidak hanya melulu pada bisnis yang baru buka, karyawannya sedikit, dan karyawannya multi talent gitu ya. Multi talent, multitasking gitu ya. Bukan itu aja. Startup harus memenuhi syarat lainnya, yaitu yang pertama, perihal innovation.
usaha baru yang berjalan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnisnya. Itu poin pertama. Tidak semua bisnis yang baru buka itu kita sebut dengan startup. Jika dia tidak punya inovasi, dia bukan startup. Dan juga yang kedua, poin kedua adalah problem solution fit. Jadi startup ini merupakan usaha atau usaha rintisan yang dimulai dari problem yang ada di masyarakat. Jadi usaha ini ada menjadi solusi bagi masalah yang ada di masyarakat. Sehingga kita bisa sambungkan dengan teori Pak Peter tadi ya, bahwa ternyata sifat disruptif di dalam pasar atau industri itu secara proses revolusinya akan membentuk sebuah industri baru yang pastinya karena didasari oleh inovasi dan mulai dari problem solution fit, ya kan, menjadi proses revolusi yang panjang yang lebih lanjut kita sebut dengan bisnis startup. Seperti itu ya. Nah, cuma masalahnya sekarang, to be born is not enough. The key rule of innovative startup. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Jadi ada penelitian yang luar biasa perihal startup dan ini menjelaskan bahwa ada fenomena tidak hanya di tempat penelitian yang sedang diteliti oleh Callum Bailey, Kraft, dan Vivarellini, tapi di hampir seluruh dunia, di seluruh pelosok dunia, di Indonesia pun banyak yang adanya startup itu hanya tampak inovatif, hanya tampaknya saja inovatif. Ya, jadi yang tadi dibilang ternyata ada 2 poin, cukup 2 poin perihal inovatif dan problem solution fit, ya kan? Tidak berhenti di sana, ternyata baru bahwa mereka hanya tampaknya saja inovasi, tapi sebenarnya tidak. Dan ini tidak disebut dengan tidak bisa disebut dengan startup. Apa saja yang tidak bisa disebut dengan startup hanya karena tampaknya saja inovasi, hanya tampaknya saja memberikan solusi, gitu kan? Setidaknya ada 4. Yang pertama sebutannya adalah churning. Churning itu adalah perusahaan yang berumur pendek yang menyodorkan inovasi tapi berhenti di tengah jalan. Apakah dia disebut dengan bisnis startup? Tidak. Dia tidak sama dengan disruptif kreatif. Maka dari itu banyak kalau misalkan kalian mengikuti seminar-seminar entrepreneur, banyak yang menyampaikan bahwa ide aja nggak cukup, gitu kan? Eksekusi aja nggak cukup, gitu. Jadi kalau dulu ide aja nggak cukup, harus eksekusi, gitu kan? Tapi sekarang beda lagi, ide aja nggak cukup, eksekusi aja nggak cukup, karena ide dan eksekusi banyak bisa dicontoh, gitu ya. Ada bakso si Bapak A, ada bakso Bapak B, sama-sama jualan baksonya, gitu kan. Tapi yang berbeda adalah setelah ide, eksekusi adalah sustainability. Oke. Yang kedua, yang tadi disebut bahwa ada beberapa jenis startup nih yang sebenarnya nggak bisa disebut dengan startup, tidak hanya dengan dengan dua karakter tadi, yaitu inovatif dan problem solution fit, gitu ya. Jadi ada yang namanya sekelompok peniru. Ini ada sebutan yang kedua, bahwa di antara beberapa startup itu adalah kelompok-kelompok peniru sebenarnya. Dan kelompok-kelompok peniru ini yang menyebarkan inovasi sebenarnya. Tapi
mereka cenderung pasif, hanya meniru ide, tapi tidak melanjutkan ke inovasi yang lain. Jadi hanya seolah-olah kayak hanya apa ya, kalau orang Jawa itu hangat di depan aja gitu. Misalkan contoh nih, bisnis kopi, ya kan? Wah, awal-awal nih di depan ya kan, wah sampai Gojek-Gojek, GrabFood ya kan, GoFood pada ngantri gitu kan ya, dan ditiru oleh semuanya. Jadi ada startup yang menjadi peniru saja, ya kan? Mereka bikin inovasi lah dan sebagainya, tapi balik lagi dia adalah startup peniru. Dia adalah peniru, ya kan? Apakah bisa dikatakan startup? Tidak. Jika dia tidak melalui proses revolusi inovasinya. Gitu ya. Selanjutnya, ketiga, the leader, the startup, startup tidak selalu yang pertama adalah yang memimpin. Maka dari itu banyak yang menyampaikan bahwa ide bisa jadi sama, eksekusi bisa bersamaan, gitu ya. Tapi pemimpin pasar bukan perihal itu. Pemimpin pasar adalah yang menguasai pasar, dan itu yang disebut dengan startup efek dari destruksi kreatif. Sebuah perusahaan atau sebuah startup menggadang-gadang ini adalah perusahaan pertama, ini adalah bidang usaha pertama, ini adalah produk pertama, satu-satunya, dan tidak ada lagi. Mungkin tidak sampai 3 menit tetangganya akan buka dengan produk yang sama. So, yang mulai bisnis, merintis bisnis, pertama kali belum tentu menjadi leader. Pemimpin dari usaha adalah pemimpin yang menguasai pasar. Selanjutnya, ini sedikit kontradiktif dari yang penjelasan saya. Tapi kalian harus memahami bahwa inovasi tidak selalu menjamin kesuksesan. Apa maksudnya? Tadi dibilang startup itu harus inovasi, Bu, ya. Ya, oke. Sekarang pertanyaannya, inovasi itu tidak selalu menjamin kesuksesan. Karena apa? Ternyata inovasi itu juga memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk default. Contoh seperti ini. Dengan PD-nya, sebuah perusahaan bisnis startup melaunch sebuah produk yang ternyata produknya tidak dibutuhkan, tidak digemari oleh pasar. Padahal inovasinya bagus. Maka dari itu, inovasi tidak selalu menjamin kesuksesan, tetapi juga tergantung dengan beberapa variabel lainnya, contohnya timing, waktu. Yang kedua adalah media atau penetrasi pemasaran, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Bisa jadi produknya sama, hanya karena packagingnya berbeda, hanya karena pendekatan ke segmentasinya berbeda. Inovasi tadi yang awalnya tidak diterima oleh masyarakat menjadi diterima dan digandrungi oleh masyarakat. Contohnya, kita berbicara dari perusahaan besar kalau misalnya ngomong seperti ini. Misalkan ya, ada tahu Aqua yang rasa-rasa dulu? Bukan Maison, bukan, tapi ada Aqua, produknya Aqua yang rasa-rasa. Dia menyasar lebih pada pasar umum gitu. Ternyata tidak digandrungin. Dan mungkin 5 tahun terakhir produk itu muncul lagi dengan sebutan yang berbeda, dengan package yang berbeda, dengan timing yang berbeda, ketika orang lebih aware pada konsumsi air mineral yang tidak hanya
higienis, bersih, tapi memiliki kandungan-kandungan vitamin, maka yang tadi, air minum dengan rasa-rasa tadi, dipasarkan saat ini dengan tambahan inovasi mengandung beberapa vitamin ataupun beberapa mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, khususnya kepada mereka-mereka misalkan atlet, ibu hamil, dan lain sebagainya. Ketika masyarakatnya waktunya saat itu sudah aware, inovasi itu akan diterima. Jadi inovasi tidak selalu menjamin kesuksesan. Jadi selain tadi ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh startup, juga timingnya, gitu ya. Selanjutnya, oleh karena itu kita bisa melihat ya, ada gambar yang mau saya tampilkan seperti ini. Ini adalah deret spiral Fibonacci. Nah, ada Mbak sambil begini, nah gitu ya. Ada kakak-kakak cantik gini. Oke, ini gambar spiral Fibonacci. Kenapa sih saya tidak membuat gambar grafik yang oke lah kita bisa lihat di hampir semua buku entrepreneur, grafik bagaimana tahap-tahapan startup dan sebagainya. Tidak, saya menggunakan spiral Fibonacci ini untuk menjelaskan, merefleksikan konsep startup yang lebih luas dari proses pendewasaan sebuah organisasi. Startup itu adalah organisasi, gitu kan? Dan karakter ini diawali dari titik awal, ya, dari titik awal definisi spiral ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah awal, unknown demand and limited research, ya kan? Mulai dari sana, start from there. Lalu mulai berjalan. Kalau kita bisa lihat gambarnya melengkung dan ada garis, jadi ada lengkungan, lalu ada garis juga yang membagi-bagi lingkungan itu. Kalian bisa lihat di stage awal atau tahap awal, mereka dalam konteks mengembangkan dan memverifikasi asumsi untuk model bisnis, pembangunan tim, pengembangan produk, pembuatan prototipe, dan memperoleh pelanggan dan pendapatan pertama mereka yang regular. Selain itu, ada tugas nih di stage pertama dari stage startup ini, yaitu melakukan survei secara berkala terhadap pelanggan mereka, pelanggan pertama mereka dan pelanggan-pelanggan mereka selanjutnya. Selanjutnya masuk ke stage perluasan, di mana stage perluasan ini biasanya tumbuh dengan cepat. Itu bergerak pada bisnis yang sudah memiliki pelanggan, yang pelanggannya terus semakin berkembang, semakin banyak. Karena tadi stage pertama dan kedua yang telah melakukan inovasi dan bisnis model yang terus secara regularly dia bentuk, dia ubah, jika ada yang salah dia ubah lagi, jika ada perubahan. Karena apa? Kondisi semua dinamis. Permintaan dari pasar bisa sewaktu-waktu berubah dan semua variabel itu berubah, tidak ada yang statis. Oke? Lalu pada tahap selanjutnya adalah tahap pematangan atau kematangan. Di tahap ini ekspansi itu lebih diutamakan sebagai bentuk untuk meningkatkan nilai perusahaan, nilai startup bisnis tadi. Jadi kalau misalkan dilihat, semakin prosesnya semakin berjalan,
Yang awalnya ini ada jumlah ya, kita bisa lihat areanya, area startup bentuknya segitiga, bentuknya ada garisnya, jadi ada garis melengkung dan garis lurus, vertikal dan horizontal. Dia areanya luas sekali. Di situ kita bisa melihat bahwa jumlah kuantitas dari startupnya banyak memang ketika di awal-awal. Lalu berjalan ke inovasi bisnis model, sebagian runtuh. Selanjutnya pada fast growth semakin banyak yang runtuh hingga akhirnya di proses kematangan, yaitu mereka berorientasi pada company value, mereka banyak sekali yang semakin runtuh. Maka dari itu tidak banyak startup yang akhirnya bertahan kurang dari 3 sampai 5 tahun. Biasanya 3-5 tahun mereka banyak yang kolaps. Seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan Anda sudah siap menjadi startup? Di mata kuliah ini luarannya adalah kalian siap, kalian sudah menjalankan walaupun dengan skala memang skala kecil, kalian sudah bisa memulai usaha, kalian bisa menjadi bisnis rintisan, kalian bisa menjadi startup. Now it's your turn. Oke? Gitu ya katanya Mbaknya ya. Oke, tugasnya pilihlah satu bisnis yang tergolong startup di Indonesia, lalu susunlah profil dari usaha tersebut dan buatkan analisa yang tepat untuk mencerminkan bisnis tersebut masuk dalam kategori startup bisnis. Tugasnya kelompok, jadi kalian bikin paper, diketik, dibentuk Word atau PDF, tidak ada masalah. Nanti kalian kumpulkan di link Google Drive yang sudah Ibu beri di Google Classroom. Gitu ya. Kira-kira begitu penjelasan Ibu tentang apa sebenarnya startup itu, dan kalian harus memahami betul startup itu apa. Apakah kamu startup yang punya bisnis? Apakah kamu adalah startup? Apakah saya yang juga memang punya bisnis? Apakah saya juga startup gitu kan ya? Coba kalian lakukan analisa, pilih salah satu bisnis yang tergolong startup di Indonesia dan kalian lakukan analisa, entah itu analisa kondisi terkini, analisa rencana ke depan, atau kalian juga bisa melihat potensi-potensi yang mungkin bisa dikerjakan oleh bisnis startup tersebut. Coba bikin analisanya. Gitu ya. Oke, saya harap cukup. Semoga bisa menginspirasi kalian, membangun keinginan kalian untuk menjadi startup. Karena startup itu basically adalah memiliki jiwa entrepreneur, dan jiwa entrepreneur itu walaupun kalian menjadi karyawan nantinya, jiwa entrepreneur itu tetap dibutuhkan ketika kalian jadi karyawan, ketika kalian menjadi leader. Tidak melulu jiwa entrepreneur ataupun kemampuan menjadi startup bisnis itu hanya untuk mereka yang memang mau buka bisnis. Saya harap jangan sampai ada kalimat yang menyampaikan bahwa ya hitung-hitung jika nanti nggak dapat pekerjaan, saya bisalah bikin bisnis. No, jangan seperti itu. Karena menjadi seorang wirausaha, membuat bisnis rintisan atau startup, itu bukan karena pilihan, kebutuhan daripada nganggur gitu. Itu bukan. Karena apa? Startup itu tidak bisa hanya asal melaku, gitu kan ya. Ibu sudah jelaskan bahwa startup itu banyak yang harus kalian lakukan. Bukan asal punya barang dijualkan, punya jasa ditawarkan, bukan itu. Begitu dari Ibu. Terima kasih telah menonton video ini. Ibu minta tolong untuk tugasnya dikerjakan, dan jangan lupa agar memperoleh update dari informasi dari channel YouTube Ibu, kalian bisa subscribe, bisa like, bisa komen juga jika ada pertanyaan, dan bunyikan lonceng dari channel ini biar kalian dapat update
dari informasi perkuliahan mata kuliah saya. Itu ya. Akhir kata, terima kasih atas partisipasinya. Yang kalian mau konsultasi bisa DM ke Instagram saya @iswarihanifrani dan bisa WhatsApp juga di 081 315 099 269. Lebih saya utamakan untuk discuss di grup, tapi boleh wapri, tapi akan butuh waktu ya untuk Ibu membalas. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Ibu akan share banyak video pembelajaran yang bisa kalian pelajari, dan Ibu harap karena kita kuliah daring dan kalian juga sudah mahasiswa, jadi perbanyaklah belajar mandiri. Ya. Jadi Ibu hanya membantu sebagai fasilitator untuk pencapaian pembelajaran kalian. Begitu. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.